Nah, jadi hidup ini ada dua, Bang, pilihan, ya kan? Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah berani. Ya. Ketika kita tidak berani mengubah sesuatu itu, berarti kita harus ikhlas menerimanya. Nah, tapi kalau kita nggak ikhlas menerimanya, kita harus berani mengubahnya. Misalnya, kita dalam posisi terpuruk nih, keadaan kita yang biasa-biasa aja, ngelihat orang, kok hidup orang itu enak sih ya, dari segi ekonomi tercukupi, kemudian mungkin dari kendaraan mungkin gitu kan, mobil punya, motor punya, mungkin rumah punya, secara finansial oke lah, gitu. Nah, kalau kita nggak berani untuk mencapai itu, ya kita harus ikhlas menerima keadaan kita seperti ini kan, gitu. Tapi kalau kita nggak ikhlas menerima, jangan gerutu gitu. Iya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat mata hati kita dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami di channel Mata Hati Kita dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu ataupun seorang narasumber, beliau sahabat saya. Luar biasa, pada kesempatan kali ini bisa hadir di channel kita, akan berbagi informasi, berbagi inspirasi, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita dalam perbincangan kita nanti. Namun seperti biasa, sebelum acara pada kesempatan kali ini, saya mengajak sahabat-sahabat semua dimanapun berada untuk like, subscribe, dan juga komen, dan juga membagikan channel kita agar semakin bermanfaat dan juga menjadi jariah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika, alhamdulillah bisa hadir ini. Bisa hadir di tengah-tengah kita, bisa hadir bersama kita di channel kita. Channel Mata Hati Kita ini channel yang mengupas tentang perspektif kehidupan, Bang. Iya. Bahwasanya setiap orang itu pastikan punya pengalaman hidup nih, Bang. Iya. Mulai dari kita kecil sampai kita beranjak dewasa, akhirnya kita berkeluarga, tentunya banyak pengalaman-pengalaman hidup nih. Dari Bang Dika sendiri melihat ini sebagai sebuah perjuangan dalam kehidupan. Nah, coba Bang bisa diceritain pengalaman, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi nih, Bang. Gini ya, mungkin kalau pengalaman sampai dengan saat ini lah, artinya dibilang banyak juga enggak, dibilang sedikit juga enggak, cuman artinya buat apa banyak kalau dia nggak ada guna, sedikit juga namun dia berguna juga mungkin lebih baik daripada banyak namun sia-sia. Bisa jadi inspirasi ya, Bang. Iya, bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman. Bukan berarti menggurui atau seperti apa. Betul Bang. Ya. Nama saya Andika Wijaya. Kebetulan sehari-hari aktivitasnya bekerja di salah satu staf pemerintahan, di instansi ya, Bang. Di instansi, iya, di salah satu kabupaten lah di Lampung, terutama di Lampung, yang mungkin concernnya itu di bagian legalitas atau perizinan. Mungkin itulah untuk keseharian yang memang menjadi rutinitas dari Bang Dika sendiri itu di instansi pemerintah, Bang, ya? Iya. Itu tentunya repot sekali itu, kayaknya setiap hari itu harus ngeladenin banyak orang ya, Bang, ya, di di instansi tersebut ya? Iya, dibilang repot ya repot, dibilang nggak repot ya nggak repot. Cuman artinya ya memang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat lah, artinya gitu. Jadi kita harus
melayani siapapun masyarakat yang datang dengan baik. Artinya apapun yang mereka perlukan, inginkan ataupun seperti apa, kita harus melayani mereka dengan baik. Memang sudah menjadi tugas dan fungsi ya Bang ya. Iya. Nah untuk Bang Dika sendiri kalau bicara tentang kehidupan nih Bang, tentunya kita punya latar belakang ya Bang ya. Nah untuk sahabat-sahabat nih yang belum tahu nih dengan Bang Dika sendiri, untuk Bang Dika ini latar belakang dari keluarga itu sebenarnya yang mendidik nih Bang Dika sampai pada posisi saat ini itu gimana Bang? Apakah memang ada dorongan dari sosok ayah atau ibu ataupun dari keluarga yang memang menurut Bang Dika ini jadi spirit buat Bang Dika sampai pada posisi Bang Dika pekerjaan saat ini itu Bang? Iya, untuk keluarga sih saya dilahirkan dari keluarga yang mungkin biasa-biasa aja gitu, nggak kayak teman-teman yang lain yang artinya serba hebat, serba wow. Artinya mereka tanpa bekerja keras atau berjuang keras dengan itu ya toh artinya kehidupan ataupun di keluarga mereka cukup untuk artinya menghidupi mereka ataupun menjamin pendidikan mereka dengan yang lebih tinggi atau seperti apa gitu. Jadi kalau memang dari keluarga, kita dari keluarga yang biasa-biasa aja, cuman kan alhamdulillah pendidikan yang utama. Jadi mungkin sampai dengan saat ini ya sudah menyelesaikan jenjang akademik ya sampai ke perguruan tinggi lah. Ya, gitu. alhamdulillah ya Bang ya. Dengan perjuangan sendiri apa tiap hari disuplai nih sama orang tua Bang? Ya kalau di perjuangan sendiri juga, jadi kan kita gini, teman-teman yang lain juga kan menjadi motivasi buat kita sih. Masa sih teman-teman yang lain sekolah, kita nggak sekolah. Artinya kalau diukur dengan materi mungkin tanda kutip ya, mungkin keluarga kita masih mampu lah untuk sekolah. Ketika keluarga kita mampu dalam segi finansial, ya masa kita nggak mau sekolah kan, itu menjadi lucu juga ya, gitu. artinya dukungan keluarga sangat mendominasi lah Bang ya gitu. Iya, dukungan keluarga, dan kita juga ya mungkin malu lah sama diri sendiri, masa nggak sekolah lah gitu. Bukan berarti kita mengecilkan teman-teman yang nggak sekolah, artinya tidak menempuh pendidikan yang tinggi, nggak juga gitu. Karena pendidikan utama sih gitu. Tapi Bang Dika sendiri waktu di akademik ya di perguruan tinggi itu statusnya emang kan Bang Dika dari daerah belajar di sini gitu kan? Jadi ngekos dulu, ngekos Bang ya? Iya, selain ya. Jadi ngerasain juga jadi anak kos itu ngerasain ya? Iya benar. Kuliah yang kita notabene dari daerah itu untuk kuliah itu keras banget gitu, keras banget karena yang pertama mungkin minimnya informasi tentang kuliah, ambil jurusan yang apa kita nggak tahu, apalagi zaman dulu kan masih belum seperti saat ini betul. Informasi dapat diakses dengan mudah. Kemudian ya kita ya berusaha sendiri, apa sih kuliah itu apa dan seperti apa, di mana sih saya harus kuliah atau apa ya. Dulu punya cita-cita apa Bang? Waktu masih ya, kalau sekarang kan kita sudah bekerja di instansi pemerintah, tentunya kan sudah jadi yang wah ini sudah jadi pekerjaan utama kan gitu. Nah kalau dulu nih sebelum ini Bang bekerja sekarang ini, punya nggak cita-cita dulu pengen jadi apa Bang? Kalau dulu kan kita kalau cita-cita nggak punya ya kalau dulu. Jadi cita-cita itu hanya untuk orang-orang yang berduit atau beruang. Nah gitu. Jadi kalau kita yang biasa-biasa aja ini kayaknya cita-cita itu hampir nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kan kayak kita waktu kecil lah ya Bang ya, kita bicara kadang waktu kecil itu ditanya sama guru kita, anak-anak kalian mau jadi apa? Ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur waktu itu kan.
ada yang mau jadi TNI, ABRI kalau pada waktu itu Bang ya. Punya nggak cita-cita Bang? Wah saya pengen jadi ABRI dulu kan gitu. Ada nggak Bang? Kalau dulu sih kepengennya pengen jadi polisi sih. Dulu kan jadi polisi, cuman kan karena apa namanya mungkin ya karena polisi itu kan ada kriteria-kriterianya ya. Jadi mungkin kita tidak memenuhi salah satu kriteria Oh, itu. ya, Jadi iya. jadi ya mungkin tidak ya gagal lah dalam gitu. Tapi akhirnya sampai Bang Dika ini akhirnya bisa jadi seorang ASN lah ya Bang ya. Salah satu pekerja di instansi pemerintah itu ada nggak perjuangannya Bang? Kayak apa sih? Karena di luaran sana banyak orang yang menginginkan sebetulnya Bang pekerjaan yang ya kayak seperti di instansi pemerintah, di kepolisian dan juga di apa namanya itu birokrasi ataupun di BUMN gitu Bang. Iya, yang menjadi faktor utama adalah niat ya. Apapun pekerjaannya, profesinya mungkin itu harus diawali dengan niat. Ketika itu nggak ada niat, maka nggak akan mungkin apapun itu. Jadi insya Allah kalau kita punya niat, insya Allah nanti ada aja jalannya. Iya, saya pernah baca suatu artikel menyatakan kalau kamu punya keinginan yang kuat, insya Allah semesta itu akan ikut membantu. Luar biasa. Emang luar biasa. Nah ini jadi motivasi baginya Bang ya. Jadi motivasi buat kita. Kalau nggak salah itu ucapan Soekarno ya Bang ya. Iya. Dari benar, presiden yang pertama ya Bang. Coba diulang Bang, diulang nih. Kayaknya seru nih. Apa ini Bang? Jadi ketika kita punya motivasi yang kuat, itu semesta akan turut membantu. Gitu. Jadi artikelnya begitu. Jadi itu menjadi terngiang-ngiang gitu dalam pikiran saya, dan dijalani di kehidupan juga ya nyambung juga dengan itu gitu. Jadi nyambung itu, kita punya keinginan kuat pengen jadi apa ya kita daftar lah, mau jadi polisi ya kita daftar, mau jadi tentara misalnya ya kita daftar, tiap ada tes ya daftar. Jadi memang mengikuti aturan pemerintah juga lah Bang ya. Oh iya dong, kan semua itu ada prosedur yang harus dilaluin, harus diikutin. Ya kita ikut aja prosedur itu. Gitu sih. Nah untuk suka dukanya nih Bang sebagai ASN pelayan masyarakat tentunya kan di instansi yang Abang sedang geluti sekarang ini, suka dukanya apa Bang? Ya suka duka sih banyak ya. Apa harus dikirim ke daerah gitu Bang, ada ya Bang ya? Oh iya, ya jadi kita ini kan artinya memang tugasnya macam-macam ya. Ada yang artinya memberikan pelayanan di kantor, kemudian ada yang memberikan pelayanan secara elektronik, kemudian lewat WA, telepon gitu-gitu. Jadi ya macam-macam yang kalau kita dukanya ketika kita harus melayani lewat elektronik itu kan kita nggak tahu dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa latar belakang mereka. Yang pasti setiap mereka menanyakan itu kan kita harus memberikan jawaban. Setiap informasi yang disampaikan. Setiap informasi yang mereka tanyakan itu kita harus sampaikan apa, seperti apa dan bagaimananya. Ya kan kadang-kadang banyak juga yang begitu nelpon, WA ataupun apa gitu dia marah-marah, langsung marah-marah ngejas yang begini. Cuman kan ya itu menjadi ini juga, menjadi apa, warna lah dalam pekerjaan itu Bang. Nah kalau spesifiknya nih apa nih Bang di pekerjaan Bang Dika ini sendiri? Ya kita kan melayani kemudian mengedukasi masyarakat tentang mungkin izin yang harus mereka miliki. Artinya setiap usaha maupun setiap bangunan itu harus memiliki izin. Jadi di bidang perizinan secara spesifik ya Bang? Ya, sering juga mengadakan pelatihan-pelatihan gitu kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan ini ataupun sosialisasinya ada juga Bang setiap kegiatan Abang ini Bang ya? Ya ada kita punya itu kok, punya kegiatan itu dan kita sosialisasi ya, kita berikan edukasi kemudian pelayanan ke masyarakat tentang
izin terutama yang usaha ataupun bangunan juga kita berikan pengetahuan, informasi lah kepada masyarakat gitu. Sekaligus memberikan arahan lah Bang ya. Ya, arahan. Misalnya ada satu saat atau seperti apa kan mereka bertanya sih, apa sih ini saya punya usaha ini nih, misalnya keripik misalnya, ataupun usaha kecil, kerajinan tangan atau seperti apa. Mereka kadang-kadang bertanya, apa sih yang harus kami lakukan ketika kami ingin melegalkan usaha kami gitu. Ya kita layani dengan baik, kita kasih tahu seperti apa yang harus mereka miliki gitu sih. Nah Bang, makna daripada teknologi nih Bang untuk zaman sekarang ini kan tentunya apakah kita harus ada izin juga itu Bang ketika kita bikin digital marketing ataupun apa nih sekarang ini, apa memang di kalangan kaum muda nih banyak yang bertanya-tanya nih Bang urusan-urusan perizinannya ketika kita di usaha mulai di digital marketing itu, apa ada juga perizinannya Bang? Oh iya, sekarang karena gini, aturan itu kan sifatnya dinamis, ya. Ada kadang-kadang berubah, kadang-kadang dia tergantung gitu. Jadi ada waktunya dia berubah itu seperti apa, itu kan sesuai dengan aturan pusat. Kalau untuk digital marketing itu kondisi saat ini adalah perlu gitu. Setiap usaha itu perlu izin. Kemudian sekarang kan sudah mudah sih izin ya, sudah lewat online semua, bisa di online. Kalaupun dia artinya belum memahami itu boleh ke kantor. Oh ya. Boleh bagian ke kantor ya, ke kantor menanyakan hal itu gitu. Nanti kan pasti akan diberitahu oleh teman-teman yang artinya notabene staf yang ada lah ya Bang ya. Iya, di masing-masing, artinya di wilayah masing-masing itu pasti ada gitu. Nah ya silakan aja nanti nanya main-main ya, ke kantor. Nanti insya Allah saya kapan-kapan main lah nanya nih kemana pokoknya. Nah sebelum lanjut nih Bang, kita ada kopi nih Bang. Kita ngopi dulu, kita minum kopi. Nah ini kopi khas Bang. Nah sebagai abang yang memang orang sini pastinya suka dengan kopi. Iya Bang, kita ngopi dulu. Oke. Bismillah. Gimana Bang kopinya? Mantap ya? Mantap. Kalau kata sponsor itu, kalau orang Lampung itu ngopinya begini Bang. Mantap coy. Iya benar. Nah kita berlanjut nih Bang, kita kan sekarang di masa pandemi Bang. Ya. Tentunya melihat fenomena ekonomi masyarakat pun sekarang kalau dibilang down lah ya Bang ya. Jadi kan kita melihat banyak juga yang berhenti bekerja gitu kan. Artinya maka kita melihat fenomena saat ini di televisi, di media-media elektronik pun Bang, itu banyak sekarang ini tingkat kejahatan Bang. Ya. Itu menurut Abang secara sosial itu ada nggak sih sebenarnya yang bikin masyarakat ataupun orang-orang itu akhirnya berbuat nekat Bang? Menurut Abang gimana sih Bang itu Bang? Ya kalau situasi saat ini sih ya dibilang wajar karena mereka memenuhi kebutuhan mungkin ya bertindak seperti itu. Kemudian dibilang wajar ya nggak wajar karena banyak pilihan lain yang bisa dipilih atau ditempuh tanpa harus melakukan kriminal ataupun hal-hal yang melanggar hukum. Mungkin gitu sih. Kalau saya melihat fenomena ini mungkin kalau kita lihat dari sisi kewajaran wajar. Mungkin wajarnya kenapa? Ya karena mereka untuk memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan yang notabene harus dipenuhi kan. Nah mungkin ada juga nggak wajar. Kenapa saya nggak wajar? Ya karena banyak pilihan lain yang bisa mereka lakukan gitu. Nggak harus dengan tanpa begitu, melanggar hukum, tanpa berbuat kejahatan. Gitu. Banyak sekali sih kalau memang kita mau ke arah yang positifnya. Jadi semua itu kan
tergantung kita sih. Iya, iya. Ya, bagaimana menyikapi itu gitu. Banyak sih gitu. Bisa positif, bisa negatif. Jadi mana yang mau kita pilih gitu sebenarnya gitu. Contohnya nih Bang, coba kita kasih clue lah, aslinya Abang sebagai publik lah, pelayan publik nih, kira-kira ada nggak clue-clue atau contoh-contoh lah Bang, kira-kira ini loh yang bisa lu lakuin lah gitu, contohnya gitu Bang. Oh iya banyak, misalnya kayak yang kita dari segi positif, nggak dengan berusaha lah terutama ya, dengan berusaha ya banyak yang seperti sekarang sudah banyak media-media, mungkin rata-rata teman-teman channel Mata Hati pastilah punya mungkin salah satu media sosial gitu, dan bisa memanfaatkan media sosial tersebut untuk menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan gitu. Menghasilkan penghasilan itu mudah menurut saya kalau kita mau, ya kan. Dan misalnya ya manfaatkanlah media sosial dengan baik, seperti jual misalnya jual online ataupun seperti apa, itu bisa menghasilkan uang gitu. Ketika katakanlah untungnya satu hari 1.000 misalnya, kalau satu hari bisa menjual 10 barang kan, kalau 1.000 satu hari bisa 10.000 gitu kan. Kan itu dapat uang 10.000 dengan cara mungkin yang baik, nggak tanpa harus melanggar hukum mungkin gitu. Apalagi kalau memang barang-barang yang kita jual itu bisa lebih dari angka itu kan, jadi tentu akan lebih juga gitu. Dan bisa mengikuti tren yang sudah ada gitu. Iya. Jadi konteksnya itu Bang, jenis usaha-usaha yang memang lain selain memang media sosial tentunya kan ada nih, mungkin inspirasi buat teman-teman yang ada di channel Mata Hati kita itu, contoh konkretnya lah Bang, dari usaha-usaha ya kira-kira kecil tapi ini bisa menghasilkan gitu Bang. Oh iya, ya kebetulan karena memang kita berhubungan dengan teman-teman pelaku usaha gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh atau pelajaran buat teman-teman channel Mata Hati kita. Contohnya aja industri rumah tangga lah ya. Ya jadi yang notabene katakanlah, saya ini udah dipecat, udah gimana, nggak ada yang mau makan apa? Iya, mau makan apa? Nggak ada yang bisa saya lakukan lagi selain itu kan. Contohnya industri rumah tangga misalnya buat keripik pisang, misalnya buat sale, buat keripik singkong, buat aneka macam keripik ataupun. Jadi apa sih yang kira-kira kita bisa itu akan bisa nantinya gitu, asalkan ditekuni. Intinya tekun, dilakukan secara terus menerus. Kalau nggak bisa tanya gitu, kalau bingung tanya sama siapa, saya harus bagaimana sih gitu kira-kiranya gitu. Mungkin dari hal kecil mungkin kita menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Contoh di rumah tangga kayak keripik gitu kan, siapa sih yang nyangka keripik ini bakal menghasilkan hal remeh-temeh yang kadang-kadang di setiap rumah itu pasti ada lah gitu ya, ataupun suka gitu ya. Kalau dimakan-makan aja nggak menghasilkan uang, tapi kalau kita kemas, kita kasih label, terus kita pasarkan, tentunya kan bisa jadi sumber penghasilan Bang ya. Iya. Kalau untuk urusan izin, umpamanya izin usahanya, nanti tinggal ngomongin Bang Dika kan gitu. Iya, nanti di kantor masing-masing ataupun setiap wilayah itu pasti ada yang mengurusi bidang perizinan gitu, untuk melegalkan usahanya pasti ada. Jadi nggak usah khawatir kemana nih saya harus buat, terus apa sih yang harus saya punya gitu, nggak masalah. Nanti di setiap daerah itu ada, pasti ada nanti akan dibantu oleh mereka. Itu bagaimana cara mungkin pengemasan yang baik, kelabelan yang baik gitu. Dan itu juga kalau kita kelola dengan baik bahkan bisa sampai ekspor loh Bang. Bisa ya Bang ya. Iya. Bayangin ya, dengan
dengan keripik pisang, keripik singkong, itu kita bisa jual ke luar negeri. Kan itu luar biasa. Iya, tuh. betul. Iya. Jadi harganya pun mengikuti Pasaran luar negeri yang gitu ya, Bang. dolar kan, gitu, bukan rupiah. Jadi itu dari hal yang kecil bisa sampai ke luar negeri itu kan Luar biasa. banget. Tentunya memang itu jadi manfaat daripada izin itu, Bang ya. Iya, iya dong. Artinya dengan ketika kita akan bekerja sama, itu nggak akan nggak akan mau mereka bekerja sama kalau produk itu kalau tempat kita nggak punya izin, nggak legal gitu sih. Jadi salah satu pengaruh dari izin itu adalah produk kita itu bisa dipasarkan sampai ke luar negeri, Bang ya. Iya dong, semua itu ada kriterianya, ada izinnya, ada mungkin nanti diberi pelatihan dari teman-teman yang terkait, misalnya kayak dinas-dinas kesehatan mengedukasi tentang bagaimana sih supaya kemasannya higienis ataupun tempat produksinya baik gitu, tidak tercemar. Nanti ketemu lah. Pasti Makanya yang penting semangat yang dulu, penting Bang. semangat dulu. Iya, karena kan jadi kalau kita terus mengeluh, meratap itu kan itu nggak memberikan membuat solusi. Nggak ada solusi gitu. Jadi setiap hari cuman waduh gimana mau dapat duit, gimana mau nyari usaha, akhirnya pikiran kita itu nggak kebuka. Jadi secara agama pun kita adalah orang mukmin itu kan orang yang beriman itu adalah orang yang semangat kan gitu ya, Bang. Iya, iya. Jadi kalau bicara itu ada artikel lagi nih. Jika kita hari-hari kita atau hidup kita selalu membicarakan tentang keburukan, artinya hal yang negatif, hidup kita akan terpuruk. Nah, Abang Dika sendiri ini punya pengalaman nggak ketika meniti karir dari awal itu sampai saat ini, Bang? Oh iya, semua itu mungkin harus melalui proses ya. Iya, Bang. Jadi proses itu yang memang harus kita laluin gitu. Semua itu nggak serta merta, nggak jadi. Nggak mudah ya, Bang ya? Iya, nggak mudah, nggak ujuk-ujuk langsung di posisi ini atau seperti apa kan gitu. Harus ada proses juga. Proses itu kan lebih ke pembuktian ya. Jadi nggak perlu sih sebenarnya kan gini, nggak perlu kita promo. Wah, saya harus jadi ini sih, anuin saya jadi ini sih. Nggak usah kalau menurut saya gitu. Jadi menurut gue itu buktiin aja. Kerja aja yang benar gitu, nggak usah kayak kita di sebuah perusahaan misalnya, gua harus angkat gue segini sih, gua harus di posisi ini. Enggak sebenarnya nggak perlu, buktiin aja, kerja aja dengan baik, profesional aja lah, Bang. Iya, gitu profesional. Buktiin kalau lo itu bisa gitu. Kalau lo udah ngebuktiin lo bisa, pimpinan ataupun atasan itu semuanya kan pasti akan lihat sih ketika dia melihat kita ini bagus, baik, dianggap mampu, itu nggak perlu sok penjilat itu nggak perlu, dengan sendirinya pasti mereka akan promosiin kita atau dia akan pakai kita gitu, akan pasti dia akan melihat, punya penilaian tersendiri lah pasti pimpinan atau atasan itu. Iya, secara otomatis itu, Bang ya. Iya, jadi profesional aja. Di dalam hadis itu kan keterangannya bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang semangat, Bang. Nah, menurut Bang Dika sendiri itu punya nggak pengalaman? Ya memang kita harus semangat dalam hidup ini melalui proses itu sampai pada posisi Abang sekarang ini, Bang. Iya, ya dong. Kita harus semangat ya. Kalau kita nggak semangat, ya gimana kita menjalani kehidupan ini gitu. Misalnya, ya kalau kita mengeluh terus, meratap terus, ya semua itu nggak akan berubah dengan sendirinya gitu. Jadi kita harus semangat. Kita bagaimana ingin seperti apa. Kalau kita nggak semangat, nggak akan. Yakin aja nggak akan. Kita semangat. Saya pengen jadi ini. Saya kerja dengan baik dong. Harus melakukan seperti yang seharusnya gitu kan. Ya kita semua itu nggak mudah gitu. Semua itu nggak mudah. Jadi harus ada proses yang kita laluin, harus ada memang kita jalanin gitu kan, sehingga kita bisa seperti ini. Dan yakin aja usaha itu nggak akan mengkhianati sebuah hasil gitu. Betul. Iya. Jadi yang pasti kita jangan mengeluh. Misalnya kita dikasih tugas atau dikasih
tanggung jawab oleh pimpinan atau atasan, karena itu kita nggak menguasai, kita nggak mampu, ya jangan buru-buru, Pak saya nggak mampu, saya nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi pokoknya kita terima dulu, bisa nggak bisa siap, oke gitu, saya coba gitu. Ketika sudah kita coba, kita nggak bisa, ya baru kita bagaimana. Cuman ketika kita sudah mencoba, yakin pasti bisa, yakin pasti akan ada yang nolong kita. Misalnya kita suruh apa kayak gitu kan, ya kita cari siapa sih yang mampu menyelesaikan ini, siapa yang mampu bisa menjawab ini gitu. Pasti bisa kok, pasti bisa. Nah, ada nggak Bang pengalaman terpahit nih dalam proses kehidupan Abang lah tentunya, yang menurut Abang ini dari hati yang paling dalam itu, ini pahit banget gitu. Coba Bang. Oh, jadi ya ada mungkin konyol ataupun sedih, bisa dibilang awal-awal kita merintis lah itu. Merintis ataupun seperti apa gitu. Waduh, kayaknya di luar logika kita gitu pekerjaan ini. Bahkan mungkin pekerjaan pribadi ataupun yang bisa dilakukan oleh seorang yang mungkin katakanlah office boy ataupun yang kadang saya berpikirnya dulu gini, buat apa sih saya sekolah tinggi-tinggi terus saya masuk ASN atau seperti apa gitu, saya harus mengerjakan seperti ini gitu loh. Ya buat apa kan, kayaknya malu gitu sama seragam gitu. Cuman kan itu proses yang harus dilalui gitu. Toh dengan sekarang, dengan gue udah melakukan yang seperti itu kemarin, yang menurut gue nggak pantas dilakukan oleh ASN misalnya gitu kan, kita lakukan ya oke, sekarang kan gitu. Jadi modal buat kita sekarang, kita pernah melakukan hal-hal yang di luar logika gitu. Kadang-kadang kan misalnya kita suruh motokopi gitu, ya kita motokopi secara seragam kan, kita udah berseragam ya gitu, bisa dilakukan oleh siapapun, tapi kan kita lakukan saja. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa kenal sama tukang fotokopi itu. Ketika kita disuruh lagi untuk fotokopi, kadang-kadang kita nggak perlu ke sana. Udah tahu lagi. Ya langsung WA aja misalnya, ataupun titip sama ini begini kan, jadi memudahkan kita gitu. Itu sih. Jadi memang pengalaman itu pahit ya Bang. Nah ceritain Bang, ketika Abang masih di posisi paling bawahnya sih Bang, sebenarnya itu kayak apa sih Bang? Apa, ya Allah gitu, akhir kan kok saya ini udah sekolah tinggi-tinggi, keluarga udah ngebiayain saya tinggi-tinggi, kok saya masih kayak gini aja sih gitu kan, ada Bang? Iya, jadi dulu awal-awal pertama gitu, karena pertama banget nggak tahu apa-apa ya, bingung apa sih tugas kita ini, yang harus dikerjain apa, bingung. Jadi teman-teman juga ngerasa kita ini musuh gitu. Jadi ketika ada kita itu, mereka seolah-olah merasa tersaingi, seakan-akan kita akan mengambil job mereka atau apa. Di situ kan kita juga ngerasa agak miris gitu ya, kok kayak gini sih gitu. Padahal kan enggak lah, kita kan nggak tahu apa-apa gitu. Harusnya kan saling support kan. Iya ya, kan dikasih kayak tahu gitu. Kita berkecimpung dengan satu kelompok lah Bang ya, komunitas kan. Iya. Positif kan kita itu harusnya saling support gitu. Iya, ini kayaknya diasingin gitu. Oh lu nih bakal ngambil kerjaan gua nih, kayak gitu kayaknya gitu. Padahal kan nggak juga gitu, pengen juga sih gimana sih, seperti apa gitu. Momen nih Bang mulai berangkat baik itu dari mana nih Bang? Sebenarnya karena mungkin ya kita sering pernah baca artikel juga, katanya bilang gini, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi ya kepengen juga kita bermanfaat bagi orang lain. Betul, Bang. Artinya kan gini, ketika kita bermanfaat bagi orang lain, secara nggak langsung kan kita menjadi manusia yang terbaik ya, gitu. Benar. Gitu sih. Karena memang manusia kan diciptakan itu memang adalah makhluk sosial kan gitu. Ya. Makhluk sosial itu berarti kita harus berbuat baik lah kan gitu. Sisi baik kita adalah untuk bermanfaat untuk orang lain, seperti yang Bang bilang tadi kan.
Ada nggak contoh-contoh nih Bang dalam kehidupan ini orang ini kayaknya nggak mau bener sih kayaknya berusaha bangkit dari keterpurukan kan gitu. Iya, mungkin gini, mereka sudah tenggelam dalam zona nyaman mereka gitu. Jadi mereka sudah menemukan zona nyaman sehingga untuk melakukan hal yang lebih, mengeksplor yang mereka belum tahu itu ada rasa enggan gitu. Ada ayo udahlah gue gini aja udah cukup gitu. Ya biarin aja orang bodoh amat gitu. Jadi kesannya kayak pasrah sama kehidupan ini, kayak pasrah gitu. Padahal kan banyak hal yang bisa digali pasti ya Bang ya. Oh iya dong. Jadi nggak cuman kita duduk-duduk aja terus dapat duit kan nggak juga gitu. Nggak juga gitu. Jadi orang yang akan maju itu mungkin orang yang berpikir dengan out of the box gitu. Jadi keluar dari pikiran yang normal gitu. Contohnya gini, kita pasti tahu air itu mengalir dari atas ke bawah, dari yang tempat tinggi ke tempat yang rendah gitu. Jadi korelasinya apa? Orang Jepang nggak mau nerima kenyataan itu. Dia berpikir di luar itu gitu. Di luar nalar. Di luar nalar itu. Contohnya mereka ciptakan mesin air, kayak dengan merek apa, mesin pengangkat air kayak Sanyo gitu-gitu kan mungkin Jepang yang anunya. Itu berangkat dari mungkin mereka tidak menerima kenyataan bahwa air itu mengalir dari atas ke bawah, dari tempat tinggi tempat rendah. Diciptakanlah alat itu supaya menarik air yang dari bawah mereka alirkan ke atas. Kan gitu kan. Dan bisa jadi manfaat air itu malahan kan gitu. Bisa dijual, bisa segala macam kan airnya. Gitu, jadi itu hasil pemikiran yang di luar nalar, nggak serta merta menerima gitu kan, menerima takdir atau kenyataan ataupun seperti apa kan gitu. Yang penting berusaha aja dulu kan gitu. Semangat aja dulu kan gitu. Ketika kita nggak semangat, ya mungkin nggak akan tercipta inspirasi itu. Kita menggali apa gitu, nggak akan pasti. Yang pasti harus semangat dong. Tambah tenggelam aja, tambah ke bawah arus itu akhirnya kan gitu. Iya. Jadi emang hidup ini emang harus ada perubahan tentunya Bang ya. Ketika kita memang perubahan ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik tentunya kan, dari yang tadinya malas harus jadi semangat kan gitu. Yang tadinya tukang nongkrong harusnya kita ngelihat orang yang lewat-lewat umpamanya kok kayaknya orang ini semangat, justru ada kelompok perempuan yang kayaknya semangat cari duit, kok kita jadi males nih. Ada nggak Bang contoh-contoh atau inspirasi nih buat teman-teman sahabat mata hati kita nih yang bisa dijadiin inspirasi ya real di lapangan lah kira-kira, yang dalam lingkungan kita ataupun dari jangkauan kita, menurut pandangan menurut Abang sendiri gitu gimana Bang? Nah, jadi hidup ini ada dua Bang pilihan ya kan. Yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah berani. Ya. Ketika kita tidak berani mengubah sesuatu itu, berarti kita harus ikhlas menerimanya. Tapi kalau kita nggak ikhlas menerimanya, kita harus berani mengubahnya. Gitu sih. Jadi misalnya kalau kita sudah nyaman di situasi yang saat ini gitu ya, kita nggak berani mengubahnya, ya berarti kita harus ikhlas menerimanya. Tapi kalau kita nggak ikhlas menerimanya, kita harus berani merubahnya. Misalnya kita dalam posisi terpuruk nih, keadaan kita yang biasa-biasa aja, ngelihat orang, kok hidup orang itu enak sih ya, dari segi ekonomi tercukupi, kemudian mungkin dari kendaraan mungkin gitu kan, mobil punya, motor punya, mungkin rumah punya, secara finansial oke lah gitu. Nah, kalau kita nggak berani untuk mencapai itu, ya kita harus ikhlas menerima keadaan kita seperti ini kan gitu. Tapi kalau kita nggak ikhlas menerima, jangan gerutu gitu. Iya, kita harus berani mengubahnya. Berani ya, dengan cara apa gitu. Misalnya, ya mulailah usaha. Usaha itu kan misalnya ada berjualan, kemudian ada bercocok tanam, ya apapun lah yang bisa menghasilkan penghasilan lebih, membuat ada income yang bisa dihasilkan dengan kegiatan itu, yang sehingga itu nanti akan bisa juga kayak seperti mereka yang kita
anggap mampu, mungkin gitu sih. Bisa untuk justru sekarang ini kita sekarang ini zaman memang yang memang semua itu bisa serba duit gitu. Mau naik haji pakai duit, mau sedekah pakai duit kan, Iya. mau apa-apa itu harus pakai duit kalau zaman sekarang ini kan. Artinya kalau kita nggak semangat dalam urusan itu, ya mau jadi apa juga kan gitu. Iya, bisa sih. Nah, misalnya dengan jual tanah warisan. Ya, itu proses mau cepet banget itu bang ya. Iya, Jadi iya. udahlah, ini mah nggak mau pusing cerita. Gitu. Langsung jualan. Langsung jual aja yang ada gitu kan. Cuman kan sampai kemana sih uang Iya. harta warisan kan sampai kemana ketika kita nggak mau untuk memperjuangkan yang abang bilang tadi, kalau nggak ikhlas ya berani kan Iya. gitu. Iya. Ya. Nah, di mana nih Bang posisi ketika seharusnya nih, ketika memang kita ngelihat orang itu udah maju, nih posisi kita nih enaknya kayak apa sih? Apa kita edukasi, apa kita langsung ikut, apa kita malah jadi iri, atau kan banyak SMS susah lihat orang seneng, kan ada zamannya itu. Menurut pendapat Abang nih, pengalaman Abang pribadi dalam pandangan kacamata Abang nih seperti apa nih Bang kira-kira? Iya, sebenarnya banyak orang pada zaman ini gitu, banyak orang yang bahkan tidak melakukan apapun, namun hanya berkomentar, gitu loh Bang. Jadi misalnya gini, sekarang ini kadang-kadang sering pernah lah kita lihat atau lewat di suatu tempat ataupun tempat yang baru ataupun baik di sekitar kita maupun di luar kita, itu kadang-kadang ada sih teman-teman yang kayaknya santai hidupnya ya, santai ngopi di kayaknya di pos-pos ronda misalnya gitu, di posisi kampling gitu. Dia nyantai ngopi gitu. Terus ngelihat orang lewat, lihat tuh. Dan dia pasti menggunjing nih, ya kan? Orang itu lewat terus ngapain ya gitu kan. Oke, tanpa tahu gitu. Terus sore gitu lagi dia lewat pulang. Padahal orang itu misalnya dia jalan kerja nih ya, kerja bawa cangkol gitu kerja. Terus orang itu bilang pasti mengunjung ya. Lihat orang itu gitu misalnya. Kerja pakaiannya lusuh, apa capek. Kalau gua mau males kayak gitu ngapain katanya gitu kan. Nah dia pulang lagi, gitu lagi. Wah, udah pulang orang itu gitu. Hari-harinya dipenuhi dengan seperti itu gitu Bang. Singkat cerita, dia nggak mau tahu orang itu ngapain gitu, nggak mau ngapain, apa dia ke ngurus kebun atau seperti apa kan. Dia nggak mau tahu, dia taunya menggunjing aja kan. Nah, tanpa disadari lambat laun hari demi hari begitu aja berubah nih yang tadi lewat tadi. Iya, yang lewat tadi itu berubah. Tiba-tiba udah naik motor. Nah, kita yang kerjaannya di situ santai. Ngomongin lagi nih, lihat orang itu katanya. Udah naik motor. Ngelakson aja enggak. Sombong bener katanya. Iya. Padahal kemarin mah Masih bawa cangkol. masih bawa cangkol jalan kaki kan. Gitu. Nah, kayak gitu lagi lihat dia pulang. Gitu lagi kita omongin lagi kan. Tuh, lihat udah pulang dia katanya. Nggak ngelakson lagi, sombong lagi kan gitu. Dia lama-kelamaan begitu terus. Kemudian suatu ketika orang itu lewat lagi bawa mobil masih di posisi yang sama lewat situ ke arah mungkin ke arah kebunnya gitu. Tambah kita ngomongnya, orang itu tambah sombong orang itu, ya udah naik mobil, lakson enggak apa-apa enggak kan, sombong kan dia. Nah pulang gitu terus, akhirnya yang si pekerja ini sukses. Dia ke kebun itu sekarang hanya mantau-mantau aja naik mobil kan, karena kerja keras dia dia pulang pagi pulang pergi gitu kan. Ya terus akhirnya ya kita masih berada di posisi itu gitu. Masih main nongkrong, masih nongkrong nyantai gitu dengan gayanya dan kenyamanannya gitu. Tanpa tahu apa yang dikerjakan oleh orang tersebut gitu. Namun kita hanya menggunjing gitu loh. Nah kan akhirnya fenomena yang seperti itu kan menjadi inspirasi atau pelajaran buat kita. Iya, jangan tenggelam di zona nyaman, dan kita harus ada yang kita lakukan. Jangan pula munggunjing orang itu tanpa aksi kan gitu. Jadi hanya sekedar ngomongin tapi nggak mau bergerak kan gitu. Iya, kan gitu. Nah,
Kalau di Abang ini sebagai orang Lampung, Bang ya. Kalau ini sebagai orang Lampung itu biasanya ada peribahasa, Bang. Orang-orang tua zaman dulu itu punya peribahasa yang jadi motivasi nih. Kalau di Abang sendiri ini ada nggak motivasi yang peribahasa Lampung lah, Bang, dari orang-orang tua Abang dulu itu ada nggak, Bang? Iya, jadi kalau menurut orang tua zaman dulu itu ada istilah gerobak cadang di bawah sapi lawang. Ya, atau, apa ini artinya, Bang? Atau sapi lawang ngebawa gerobak cadang. Jadi artinya ada sapi gila ngebawa gerobak yang rusak. Bagaimana mungkin sapi gila membawa gerobak rusak? Pasti tabur. Pasti hancur-hancuran itu. Pasti tabur ya. Sapinya gila lari kemana, gerobaknya tabur gitu. Jadi kehidupan ini ketika dia nggak terarah, ya dia akan tabur. Nah, misalnya kita punya kelemahan lah, apa kita nggak bisa di bidang apa, ya nanya gitu, supaya kita punya teman untuk yang ngarahin kita menjadi lebih baik. Kalau kita udah tahu kita ini agak blenyor, agak nggak bener, atau agak dia ya nggak bisa, kita nggak mau nanya ataupun berteman sama orang-orang yang ya berkumpul lah dengan orang-orang yang semangat tadi itu kan negatif gitu, ya kita tabur. Tapi kalau kita udah tahu kita agak jelek, nggak bagus, ada banyak negatifnya, kita cari berkawan dengan orang-orang yang positif gitu ya. Mudah-mudahan kita ke bawah. Ke bawah gitu, akan berubah menjadi lebih baik gitu kan. Karena apa, pernah kita dengar juga agama seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya gitu. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah ke bawah baik juga gitu. Betul sih harapannya gitu. Jadi kita juga akan berharap bahwasanya pergaulan itu menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi buat kita itu untuk berbuat baik. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, ketika berkumpul dengan orang-orang yang semangat, berkumpul dengan orang-orang yang punya motivasi dalam kehidupan ini positif, pun kita akan terbawa gitu ya, Bang ya. Iya. Nah, menurut kita sendiri memang kadang-kadang kita cukup lah dengan apa yang kita miliki saat ini gitu kan. Kita cukup dengan begini-begini aja. Ya itu tadi, kita harus ikhlas berarti kan gitu. Cuman apakah dengan ikhlas kita itu kita mampu gitu loh menjalani kehidupan ini gitu loh. Apakah kita memang sudah seikhlasnya ikhlas orang-orang yang ikhlas kan gitu? Belum tentu gitu loh. Maka ketika memang ukur diri lah bahasanya. Kita ukur diri kita ini sebenarnya pada posisi yang mana sih gitu kan gitu. Kalau memang perlu semangat ya kita semangat, gitu Bang ya. Nah, Bang Dika, ini kami ucapkan terima kasih Bang atas kehadirannya di channel Mata Hati kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bang. Mudah-mudahan orang-orang yang masih belum semangat jadi semangat. Orang-orang yang masih belum untuk bergairah kembali di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang ini yang memang harus bersemangat itu jadi semangat lagi Bang. Mudah-mudahan juga kita nanti bisa ketemu lagi di session-session berikutnya Bang. Amin. Jadi jangan bosan-bosan datang-datang ke sini Bang ya. Siap. Jadi kita semakin mempererat tali silaturahim, kita menjalin hubungan yang lebih baik, dan kedepannya mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang dikumpulkan nantinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan orang-orang yang baik-baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu aja Bang, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran. Kita sapa dulu sahabat-sahabat mata hati kita. Sahabat mata hati kita dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan pada kesempatan kali ini menjadi manfaat dan menjadi inspirasi tentunya bagi kita semua, baik di dalam kehidupan kita, baik di dalam kita bermasyarakat, dan juga dalam kita segala hal akan menjadi manfaat. Tentunya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, terima kasih. Siap, iya. Terima kasih.